Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi aktivitas aku di pagi hari. Ini tuh setelah sholat subuh ya teman-teman. Tapi di masjid masih banyak yang sholat ya, masih belum pada keluar. Nah ini aku mau ke warung Madura dulu, karena kan warung Madura itu buka 24 jam. Ini aku mau beli telur. Terus ini aku mau rebusin telur buat sarapan, tapi ternyata pas ngeliat ke kompor ini tuh ada penampakan ya teman-teman. Nah ini tuh ada tikus, nggak tahu dari mana tiba-tiba udah ada tikus mati di sini. Nggak tahu jam berapa ya ini matinya, karena semalam itu jam 11 aku masih masak air gitu ya di sini. Nah dan ternyata ini tikusnya gede banget, aku aja ngeri ya ini ngambilnya. Sebenarnya ini aku udah enak banget ya, udah kayak bau gas gitu, mau minta tolong papanya Rapan kan nggak ada di rumah ya teman-teman. Jadi mau nggak mau aku bersihin sendiri. Dan ini aku mau langsung aja buat nyuci piring, padahal cucian piring aku tuh sedikit ya teman-teman. Tadinya aku mau langsung ngerebus telur dulu buat sarapan, karena kan kalau ngerebus telur lumayan agak lama ya teman-teman. Dan karena aku ngeliat tikus jadinya nggak jadi. Nah ini aku mau bersih-bersih dulu, sama kompornya juga mau aku bersihin dulu ya teman-teman, karena kan takutnya terkontaminasi karena kan ini bau banget. Pokoknya ini nggak tahu dari jam berapa tapi baunya udah kecium banget ya teman-teman. Nah dan di sini lanjut aja buat cuci piringnya. Untuk tikusnya juga udah aku masukin kantong kresek ya, aku ikat berapa lapis kayak gitu, tapi tetap baunya tuh kecium ya teman-teman. Karena kan bingung juga kalau nggak dibuang ke tempat sampah, dibuangnya kemana gitu ya teman-teman, biar nanti dibawa sama ibu sampah aja deh. Karena di belakang sini tuh emang banyak tikus ya teman-teman, tikusnya juga gede-gede banget. Makanya aku kalau misalkan ada sampah-sampah sedikit tuh harus langsung dibuang ya. Kalau ditaruh tuh udah pasti diacak-acak sama tikus dan juga kecoa. Makanya di sini aku nggak pernah naruh perabotan kayak gitu kecuali perabotan kotor ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku pakai buat nyuci piring, nyuci baju sama masak aja sih. Nggak pernah aku naruh perabotan kayak gitu, karena takutnya kan nanti di lalu lalangin tikus ya. Nah di sini paling aku naruh kayak wajan, panci kayak gitu ya teman-teman. Itu pun kalau mau make ya aku cuci dulu. Nah ini mau aku bersihin dulu tembok-temboknya juga, ini sekalian aja ya teman-teman, biar nanti masaknya juga enak kalau misalkan udah bersih. Karena bener deh ini tuh enak banget baunya, padahal mungkin baru sebentar, beberapa jam kali ya matinya, tapi udah bau kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga kompornya tadi udah aku cuci bersih, udah aku sabunin juga. Dan ini di bawahnya juga aku siram-siramin ya teman-teman, aku sikat-sikatin pakein sabun kayak gitu biar nggak bau. Nah di sini tuh kayak nggak pernah dibersihin, padahal tiap hari juga aku bersihin. Cuman ya tikusnya juga emang nggak bisa pergi dari sini kayaknya ya karena kan kalau di belakang sini nyambung sama rumah kontrakan sebelah ya teman-teman. Jadi emang tikusnya juga dari mana-mana kali ya datang ke sini. Dan untuk solusi terakhirnya sih ini emang harus ditutup, cuman mau ditutup belum ada dananya ya teman-teman. Jadi ya udah dibiarkan saja. Udah gitu kan ini bukan rumah aku pribadi ya teman-teman. Jadi kayaknya aduh, daripada buat ini mendingan ngumpulin gitu ya buat bikin rumah sendiri gitu loh teman-teman. Karena kan untuk rumahnya juga ini masih layak tempatin, masih apa ya, masih bagus juga. Dan di belakang kenapa banyak tikus ya, karena emang tempatnya lorong ya teman-teman, bukan karena rusak atau gimana, emang seperti itu, emang nyambung ke kontrakan-kontrakan sebelah. Jadi tikusnya juga mungkin dari kontrakan sebelah juga bisa lewat ke sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku juga belum masak dan barusan aku lagi ngerebus telur buat Rapan, karena Rapan itu udah berapa hari ya, pokoknya ada kali 3 hari dia minta direbusin telur, padahal dia tuh susah banget kalau mau makan telur ya teman-teman. Tapi alhamdulillah nih nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia lagi minta dimasakin telur ya, tapi direbus kayak gitu. Nah itu sih menurut aku lebih bagus daripada digoreng-goreng ya teman-teman. Nah ini aku juga sekalian mau beres-beres sambil nunggu telurnya mateng ya. Dan abis ini aku mau langsung ke warung sayur, karena kan tadi aku nggak sempet ke warung sayur ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, di sini aku mau lanjutin lagi cerita yang kedua dari video sebelumnya tentang Arab-Arab ya teman-teman. Nah udah ada yang komen juga katanya apakah aku pernah diruqyah, kalau misalkan belum coba diruqyah katanya. Nah jadi aku tuh emang belum pernah diruqyah sama sekali. Kadang aku juga suka ngobrol nih sama papanya Rapan atau sama orang tua, tapi orang tua nggak ada respon yang gimana-gimana. Orang tua tuh cuman bilang apa ya, aku tuh emang dari dulu kayak gitu, jadi ya udah biarin aja katanya ya. Terus kalau misalkan respon suami sih pengen kalau misalkan ada tempat ruqyah yang bagus, pengen katanya ngeruqyah aku ya teman-teman. Malah ada yang nyuruh ngeruqyah diri sendiri, tapi kalau ngeruqyah diri sendiri kayaknya aku nggak bisa ya teman-teman, karena setiap kali aku mau tidur juga udah pasti kayak sholawat, baca-bacaan sebisa mungkin yang aku bisa ya, tetap aja gitu selalu kena. Jadi emang harusnya dicoba diruqyah sama orang lain ya teman-teman. Nah dan aku juga nggak tahu kenapa nih si Arab-Arab itu emang nggak pernah hilang-hilang, nggak pernah pergi gitu. Setiap kali aku mau tidur, mau siang atau malam, tetap aja ada. Nah teman-teman, ini aku sebelum dubbing tuh udah tidur siang, dan ini tuh aku dubbing di sore hari. Nah itu pas bangun barusan banget aku juga kena ya, padahal itu kan siang-siang ya. Sebelumnya aku juga kan karena ngantuk banget, aku langsung tidur. Itu cuman baca bismillah sama doa pendek aja, dan itu pun belum beberapa menit kemudian udah langsung kena. Dan tahu nggak teman-teman, yang lucunya itu ya, aku pas lagi tidur inget sama komenan siapa ya, mama siapa aku lupa lagi, yang komen katanya nyuruh aku diruqyah. Nah pas aku lagi tidur itu aku inget sama komenan itu, akhirnya aku baca ayat kursi, karena salah satu komenannya juga harus baca ayat kursi. Nah di pas aku kena Arab-Arab itu aku baca ayat kursi sama inget komenan itu, makanya kan aneh banget ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak nyata, bukan kayak mimpi. Dan di tidur aku pun aku baca ayat kursi sampai 2 kali. Terus aku mikir kenapa ini nggak bisa bangun-bangun, ini Arab-Arabnya terlalu lama, dan aku tuh takutnya kayak kebablasan gitu ya, karena ada salah satu cerita dari orang lain katanya kalau misalkan kena Arab-Arab tuh hati-hati, karena suka ada yang bablas dan gak bisa bangun lagi. Amit-amit ya teman-teman, semoga dijauhkan dari itu semua. Dan beneran deh, barusan tuh siang-siang aku masih aja kena Arab-Arab. Makanya aku itu jarang banget tidur ya teman-teman. Jadi jam tidur aku tuh kurang, paling cuman beberapa jam aja gitu. Kalaupun malam juga emang gak normal sih jam tidur aku. Kalau misalkan ada papahnya Rapan sih aku suka tenang aja gitu, karena kalaupun aku kena Arab-Arab pasti ada yang nolongin, ada yang bangunin ya teman-teman. Tapi kalau lagi sendiri kayak gini, apalagi aku tidur, Rapan tidur, jadi emang bener-bener gak ada yang nolongin gitu. Dan aku sendiri di dalam tidur aku sadar kalau misalkan aku kena Arab-Arab dan itu tuh nggak ada yang nolongin, kayak sedih gitu loh teman-teman. Kayak aku juga berdoa, ya Allah gitu, bangunin aku dong, bangunin aku, kayak gitu loh teman-teman. Makanya aku aneh banget. Bahkan aku kalau misalkan cerita sama orang-orang atau teman-teman deket ya teman-teman, apa ya, mereka juga ada yang pernah kena kayak gitu, tapi nggak sesering aku gitu. Kalau aku kan di sini hampir setiap hari dan hampir setiap tidur, padahal aku juga ngerasa udah baca doa, ngerasa bacaan apa yang aku bisa aku bacain, tapi tetap aja. Dan salah satunya aku emang belum pernah ngerasain yang namanya diruqyah. Sebenarnya aku juga pengen ya teman-teman, tapi masih nyari-nyari tempat ruqyah yang bagus tuh di mana gitu ya, yang aman, yang emang bener-bener bisa nyembuhin aku gitu, bisa ngobatin aku. Karena capek banget kalau setiap tidur aku kena Arab-Arab, dan pas bangun tuh udah pasti ngap dan kayak sedih gitu loh teman-teman. Mungkin ada rekomendasi nih dari teman-teman tempat ruqyah yang bagus, boleh nih teman-teman komen-komen di kolom komentarnya, siapa tahu cocok ya sama aku. Karena jujur ya aku udah capek banget ngalamin ini semua ya. Dari dulu sih aku sebenarnya dari SMP juga udah kena mulu Arab-Arab, tapi kalau dulu nggak sesering sekarang. Dulu tuh paling sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali pasti ada kenanya. Nah kalau sekarang ini pokoknya semenjak tinggal di rumah ini ya teman-teman, hampir setiap hari dan hampir setiap tidur, mau itu malam atau siang, aku pasti kena Arab-Arab ya. Apalagi aku lupa ngomel-ngomel ya, jadi sebelum tidur itu malahan lebih ampuh marah daripada baca doa. Aku tuh baca doa kayak si
makhluknya itu tuh nggak takut gitu dan emang nggak berwujud ya teman-teman, tapi tetap makhluk itu kelihatan sama aku di dalam tidur aku ya teman-teman. Nah kalau misalkan sebelum tidur aku marah-marah kayak aku tuh udah capek, pengen tidur, pengen istirahat, tolong dong jangan ganggu. Nah kalau aku ngomong kayak gitu tuh nggak kena sama sekali loh teman-teman. Makanya aku juga aneh, ini tuh sebenarnya nyata atau kayak gimana gitu ya, apa cuma mimpi, halusinasi, aku juga nggak ngerti ya teman-teman. Tapi capek dan sesaknya dada aku tuh kerasa banget setelah aku bangun. Apalagi aku itu di setiap tempat atau kontrakan yang aku tinggalin gak tahu kenapa selalu dapet yang mistis-mistis ya teman-teman. Nah aku juga pengen cerita-cerita lagi tentang hal-hal mistis yang udah pernah aku alamin. Pokoknya aku pengen sharing aja deh sama teman-teman semua. Siapa tahu di antara teman-teman yang nonton video aku, yang ngedengerin cerita aku, ada yang bisa komen atau ngasih jawaban ya buat aku gimana caranya biar aku nggak terkena arep-arep mulu. Karena untuk doa-doa alhamdulillah udah aku laksanain, terus kayak bacaan apapun itu ya udah aku laksanain ya teman-teman, tapi masih tetap aja. Nah siapa tahu teman-teman ada yang tahu nih atau ngasih solusinya gimana, boleh ya komen-komen di kolom komentarnya. Lanjut aja dulu ke masak, dan di sini aku lagi bikin lumpia isi sayuran. Jadi ini tuh dadakan banget ya, ke sekolahnya Rapan aku mau bawa cemilan ini aja karena semalam itu kita pada WhatsAppan di grup mau pada ngopi ya sama nyemil-nyemil gitu, karena kan anak-anak udah mulai latihan buat nanti acara perpisahan TK. Jadi lumayan agak lama juga ya teman-teman kita nungguinnya. Nah ini semalam tuh mama-mama pada janjian mau bawa cemilan, mau ngopi-ngopi kayak gitu. Dan aku juga bingung ya mau bawa apa yang bisa dimakan atau dimasak pagi-paginya tuh simple gitu ya teman-teman. Nah akhirnya aku bikin lumpia isi sayur aja, karena kan kalau lumpia isi sayur gampang, udah gitu gorengnya juga nggak lama, sebentar ya, paling lamanya tuh dinumis kayak gitu. Nah dan ini untuk lumpianya udah mateng, aku bawanya segini aja karena yang ngumpul juga nggak banyakan ya teman-teman. Terus ini untuk pedesnya aku pakein saus aja. Habis ini aku mau langsung mandi, siap-siap buat berangkat nganterin Rapan sekolah. Dan ini aku sama Rapan juga udah di jalan. Seperti biasa berangkat sekolahnya jalan kaki ya teman-teman, karena nggak ada yang nganterin juga. Nah ini lumayan agak jauh ya, tapi alhamdulillahnya Rapan selalu semangat nih buat berangkat ke sekolah. Pokoknya Rapan itu nggak capek sih anaknya, dia tuh emang super aktif dan dia juga nggak apa ya, pokoknya nggak mengenal kata lelah atau capek ya gitu loh teman-teman. Dan ini udah nyampe di sekolah, Rapan udah langsung masuk karena teman-temannya juga udah masuk kelas. Lanjut nih kan aku lapar banget, tadi belum sempat sarapan ya teman-teman. Dan di sini tuh ada yang jualan bilor. Ini tuh makanan jadul ya teman-teman, tapi tetap enak. Ini bihun telur gitu ya. Jadi aku sarapannya ini aja. Tadi sih udah bikin gorengan, tapi nanti dimakannya bareng-bareng ya teman-teman. Ini nunggu mama-mama yang lainnya dulu. Jadi aku sarapannya bilor aja dulu, karena kan tadi aku emang gak sempet sarapan. Dan tadi tuh buru-buru banget. Jangankan bebikinan di pagi hari ya, gak bebikinan aja, kadang suka keburu-buru dan suka kesiangan. Apalagi ini bikinan, makanya tadi aku nyarinya yang simpel aja, yang gampang dimasak pagi-pagi ya teman-teman. Oke, dan sekarang nih aku mau pergi ke rumah mamanya Arsil dulu nih. Aku mau ngambil air panas karena kita mau pada ngopi juga. Ini aku bareng sama Mama Aisyah. Habis itu nih kita langsung ngumpul-ngumpul aja seperti biasa ya, kita ngumpulnya di pinggir kali karena kita tuh penunggu kali. Nah dan ini aku juga dapat kerudungan free nih dari mamanya Arsil buat nanti acara. Terima kasih Mama Arsil. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.